Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai tuas dan kaitannya pada struktur rangka manusia. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Ria Triutami. Yang kedua, Nada Fajrubil Ardi. Yang ketiga, Hilda Syarofa. Yang keempat, Eka Yulianti Pujiastuti. Dan yang kelima, Firdausi Hayatun Nufus. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu ada 3. Yang pertama, mempelajari konsep pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, menghitung nilai keuntungan mekanik pada tuas. Dan yang ketiga, menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah dan beban yang disangga pada telapak tangan. Selanjutnya adalah data hasil. Yang pertama itu adalah untuk menghitung keuntungan mekanis. Komponen yang harus ada dari keuntungan mekanis itu adalah LB. LB itu adalah lengan bebannya. Selanjutnya adalah LK. LK itu adalah lengan kuasanya. Selanjutnya WB. WB itu adalah berat dari bebannya, beban dari naracobanya. Selanjutnya FK. FK itu adalah gaya kuasanya. Selanjutnya kita mencari WB dikali LB, kemudian mencari FK dikali LK. Keuntungan mekanis yang pertama itu diperoleh dari WB dikali LB dibagi FK dikali LK. Selanjutnya untuk mencari keuntungan mekanis yang kedua, itu caranya LB dibagi LK. Nah, dari kelima naracoba yang berbeda ini diperoleh keuntungan mekanis yang pertama itu sama hasilnya, yaitu 0,98. Kemudian keuntungan mekanis yang kedua itu juga sama, yaitu 1. Selanjutnya adalah kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua itu untuk menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah yang disangga oleh telapak tangan. Yang digunakan jenis bendanya itu adalah roll kabel. Massa dari roll kabel ini adalah 1 kg. Selanjutnya WT. WT itu adalah berat bendanya. Selanjutnya adalah WA. WA itu adalah berat lengan bawahnya. Selanjutnya itu LA. L itu adalah jarak benda ke siku. Kemudian dengan menggunakan rumus 3/8 dikali L. L dari kelima naracoba ini berbeda ya. Maka hasil yang diperoleh dari 3/8 L dari 5 naracoba ini juga berbeda. Selanjutnya analisis dari kegiatan yang kedua. Dengan menggunakan rumus sigma tau sama dengan 0, maka kita dapat mencari gaya yang dilakukan oleh otot bisep tersebut. Rumus dari gaya untuk menghitung otot bisep adalah FB sama dengan WT dikali L ditambah WA dikali 3/8 L dibagi 0,04. 3/8 L ini nanti diperoleh dari data hasil yang kegiatan yang kedua. Setelah dianalisis menggunakan rumus seperti di atas, maka diperoleh tabel hasil analisis. Jenis benda yaitu roll kabel. Pada roll kabel pertama diperoleh nilai FB sebesar 151,9. Roll kabel kedua
diperoleh nilai FB sebesar 142,40. Rel kabel 3 diperoleh nilai FB sebesar 137,65. Rel kabel 4 diperoleh nilai FB sebesar 142,40. Dan yang terakhir, rel kabel 5 diperoleh nilai FB sebesar 151,9. Pembahasan. Kegiatan pertama. Berdasarkan data hasil percobaan di atas, menggunakan massa 100 gram dan 125 gram dengan variasi lengan beban dan lengan kuasa yang sama panjangnya, maka akan menghasilkan keuntungan mekanik pertama yaitu sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik kedua yaitu sebesar 1. Keuntungan mekanik keduanya dengan perbedaan nilai yang tidak jauh berbeda. Maka pada keuntungan mekanik, tuas, perbandingan antara gaya beban atau W dengan gaya kuasa atau F dapat dituliskan keuntungan mekanik sama dengan W per F atau gaya beban per gaya kuasa. Bisa juga KM sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Menurut Halliday tahun 191. Maka WB sama dengan M kali G, dengan WB merupakan gaya pada beban dan M merupakan massa benda, G merupakan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini bernilai 9,8 meter per sekon. Penggunaan gravitasi karena beban juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Maka WB yang dihasilkan untuk anak timbangan 125 gram adalah 1,225 dan WB yang dihasilkan untuk anak timbangan 100 gram sebesar 0,98. Beban yang akan diangkat disebut gaya beban atau FB, dan gaya yang digunakan untuk mengangkat batu atau beban disebut gaya kuasa atau FK. Jarak antara penumpu dan beban disebut lengan beban atau LB, dan jarak antara penumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa atau LK. Hubungan antara besaran-besaran tersebut menunjukkan bahwa perkalian gaya kuasa dan lengan kuasa atau FK kali LK sama dengan gaya beban dikalikan dengan lengan beban FB atau LB menurut Giancoli tahun 198. Pada hasil perkalian tersebut, pada data percobaan tidak jauh berbeda pada selisih beberapa angka sebagai berikut. WB LB diperoleh nilai sebesar 0,061, sedangkan nilai FK LK diperoleh nilai sebesar 0,06. Pada WB LB diperoleh nilai sebesar 0,098 dan pada FK LK diperoleh nilai sebesar 0,1. Pada WB LB diperoleh nilai 0,068, sedangkan pada FK LK diperoleh nilai sebesar 0,07. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa WB dan LB nilainya tidak jauh berbeda selisihnya dengan FK dan LK. Pada selanjutnya, perhitungan keuntungan mekanik dengan hasil perhitungan pada beban. Beban yang pertama adalah beban dengan berat 125 gram dengan LK 0,05 meter dan LB 0,05 meter, WB 1,225 Newton dan FK 1,25 Newton, maka diperoleh keuntungan mekanik 1 sebesar 0,0
dan keuntungan mekanik 2 sebesar 1. Pada beban 100 gram dengan LK 0,1 meter dan LB 0,1 meter, WB 0,98 Newton, dan FK 1 Newton, diperoleh hasil keuntungan mekanik 1 sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik 2 sebesar 1. Pada beban 100 gram dengan LK 0,07 meter dan LB 0,07 meter, WB 0,98 Newton, dan FK 1 Newton, diperoleh hasil keuntungan mekanik 1 sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik 2 sebesar 1. Pada beban 100 gram dengan LK 0,06 meter, LB 0,06 meter, WB 0,98 Newton, dan FK 1 Newton, diperoleh hasil keuntungan mekanik 1 sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik 2 sebesar 1. Pada beban 100 gram dengan LK 0,07 meter, LB 0,07 meter, WB 0,98 Newton, dan FK 1 Newton, diperoleh hasil keuntungan mekanik 1 sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik 2 sebesar 1. Berdasarkan hasil tersebut, antara KM1 sebesar 0,98 dan KM2 sebesar 1, nilainya selisih tidak jauh, berbeda dan memiliki nilai yang sama, karena untuk menghasilkan keuntungan mekanik yang konstan, maka dibutuhkan sejumlah gaya untuk mengurangi dan gaya yang bekerja terhadap jarak yang jauh. Maka peningkatan jarak dapat mengurangi gaya yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan literatur Fenwick tahun 1998. Jika lengan beban lebih kecil dibandingkan dengan lengan kuasa, maka gaya kuasa yang dibutuhkan agar menjadi setimbang lebih kecil beratnya beban. Namun, jika jarak beban dengan titik tumpu dekat, maka gaya kuasa semakin besar dari berat beban akan menjadi keuntungan mekanik yang besar. Hal tersebut sesuai dengan literatur Paul pada tahun 2008. Keuntungan mekanik dapat dirumuskan dengan lengan kuasa dibagi lengan beban atau gaya beban dibagi gaya kuasa. Kegiatan 2. Pada kegiatan ini menggunakan telapak tangan praktikan dengan menganggap massa tangan praktikan sebesar 2,5 kg. Menggunakan siku karena siku membentuk sudut sebesar 90 derajat. Panjang lengan atau L yaitu 0,32 meter, 0,3 meter, 0,29 meter, 0,3 meter, dan 0,32 meter. Pusat massa atau titik beban lengan ditetapkan 3/8 L. Diperoleh hasil 0,12 meter, 0,1125 meter, 0,11 meter, 0,1125 meter, dan 0,12 meter. Untuk menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan beban dan beban yang disanggah pada telapak tangan dapat menggunakan sigmatosis sebesar 0 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Torsi yang dibentuk oleh otot bisep berlawanan arahnya dari arah jarum jam. Maka gaya yang diberikan otot bisep untuk mengangkat lengan bawah dan benda adalah sebesar 151,9 Newton, 142,4 Newton, 137,6 Newton, 142,4 Newton, dan 151,9 Newton. Turka yang dilakukan FH atau gaya tulang lengan atas adalah 0 karena
gaya itu bekerja pada titik sumbu, sehingga L sama dengan 0 untuk gaya ini. Nilai-nilai L lainnya mudah ditentukan karena lengan bawah adalah horizontal. Berat lengan bawah WA dan berat buku WT menghasilkan torka searah putaran jarum jam. Sedangkan gaya FB yang dilakukan oleh bisep menghasilkan torka berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Berat lengan bawah dan buku menghasilkan torka searah putaran jarum jam. Dan gaya bisep menghasilkan torka berlawanan arah jarum jam. Tetapi gaya tulang lengan atas atau tidak menghasilkan torka karena bekerja secara langsung pada titik sumbu. Hal tersebut sesuai dengan literatur yang ada pada diktat atau petunjuk praktikum yang disusun oleh tim penyusun praktikum biofisika tahun 2019. Pada bagian selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana memiliki 3 kesimpulan. Untuk yang pertama, mempelajari konsep dasar pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Setelah praktikum yang dilakukan, hubungan dari pesawat sederhana atau pengungkit dengan kerja otot pada struktur manusia, yaitu ketika melakukan suatu aktivitas, tulang sendi dan otot akan bekerja sama. Prinsip kerja dari ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Lalu, kesimpulan yang kedua, yaitu sesuai tujuan kedua, menghitung nilai keuntungan mekanik pada tuas. Jadi, nilai keuntungan mekanis tuas dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu KM atau keuntungan mekanik, LK per LB, LK sebagai lengan kuasa, LB sebagai lengan beban, sedang sama dengan WB dibagi FK. Nah, WB itu sebagai berat benda, FK sebagai gaya kuasa. Nah, dari hasil perhitungan, ada variasi beban 0,125 kg dan 0,1 kg dengan variasi lengan beban dengan satuan meter sebesar 0,05 meter, 0,1 meter, 0,07 meter, 0,06 meter, 0,07 meter. Diperoleh hasil keuntungan mekanik 1 atau KM1 yang sama sebesar 0,98 dan keuntungan mekanik 2 atau KM2 sebesar 1. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang ketiga, dengan tujuan menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah dan beban yang disanggah pada telapak tangan dengan menggunakan rumus sigma torsi sama dengan 0 yang telah kita analisis di bagian analisis sebelumnya. Maka, gaya yang diberikan otot bisep untuk mengangkat lengan bawah dan beban adalah sebesar 151,9 Newton. Berikutnya, 142,4 Newton. Yang ketiga, 137,6 Newton. Yang keempat, 142,4 Newton. Dan yang terakhir, 151,9 Newton. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.